Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai taklim kita yang berjudul Keutamaan Sholat Berjamaah. Hadis pertama yaitu Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Salatul jamaah afdalu minas salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasai kada fi targhib. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai dari kitab At-Targhib. Faedahnya, jika seseorang mengerjakan salat dengan niat ingin memperoleh pahala, jangan mengerjakannya di rumah, tetapi hendaknya mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Siapakah yang lebih suka mengambil 1 rupiah daripada mendapatkan uang 27 atau 28 rupiah? Hanya saja, dalam masalah agama, keuntungan sebesar ini tidak diperhatikan. Hal itu tidak lain karena kita tidak memperhatikan agama dan kita tidak menganggap keuntungan agama sebagai keuntungan. Sepanjang hari kita bertebaran mengerjakan perniagaan dunia demi mengejar keuntungan 1 atau 2 sen. Sedangkan perniagaan akhirat yang keuntungannya 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai suatu musibah. Pergi untuk sholat berjamaah ke masjid dengan meninggalkan toko dianggap sebagai suatu kerugian. Menutup toko ketika itu membuat hati tidak enak. Namun, bagi mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini janji-janjinya dan menghargai pahalanya, tidak akan mengemukakan alasan sepele seperti ini. Mengenai mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujiannya dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Quran Surah An-Nur ayat 37. Dalam permulaan bab ketiga, ayat ini akan ditulis lengkap beserta terjemahannya dalam kitab Hikayatus Sahabah bab kelima. Jika dituliskan beberapa kisah tentang perilaku sahabat dalam perdagangan mereka saat azan berkumandang. Syekh Salim Haddad rahmatullah alaih, seorang sufi yang juga seorang pedagang, jika mendengar azan, wajahnya akan berubah pucat. Ia akan segera bangun dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka sambil membaca syair. Idza ma da'a da'ikum kumtum misra'a mujiban limaula jalla laisa lahu mithal. Ujibu idza nada, apabila muazzinmu berdiri azan, maka bangunlah aku segera menyambut seruan yang maha besar yang tiada sesuatu menyerupainya. Kujawab seruan itu dengan penuh ketaatan kepadanya, dengan sukacita aku hadir, wahai pemilik segala karunia. Wajahku pucat karena ketakutan kepadamu, karena sibuk menunaikan perintahmu. Aku berpaling dari segala pekerjaanku, aku bersumpah dengan kebenaranmu. Tiada yang lebih lezat daripada mengingatmu, dan tiada kelezatan sedikit pun di bibirku selain menyebut asmamu. Bilakah hari-hari yang akan mempertemukan diriku denganmu? Seorang kekasih hanya berbahagia selalu. Jika senantiasa bersama dengan yang dirindu, ia yang matanya telah menatap keindahanmu akan mati dengan kerinduan kepadamu dan tidak akan tenang sebelum berjumpa denganmu. Dari kitab Nuzhatul Basatin.
Hadis lain menyebutkan, barang siapa selalu berkumpul di masjid, maka dia adalah pasaknya. Para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menjenguknya. Jika ia punya keperluan, para malaikat akan membantunya. Hadis riwayat Hakim. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jama'atin tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tazara salah. Rawahu Bukhari wal lafzu lahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah kada fi targhib. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang laki-laki dengan berjamaah dilipat gandakan 25 kali dibanding salat di rumahnya atau di pasarnya. Demikian itu karena jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid semata-mata untuk salat berjamaah, maka ia tidak melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya satu derajat dan dihapuskan baginya satu kesalahan. Jika ia selesai salat, maka malaikat selalu berdoa untuknya selama ia duduk di tempat salatnya selagi belum berhadas. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Dan ia terus-menerus mendapatkan pahala salat selama menunggu salat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan dari kitab At-Targhib. Faedahnya telah disebutkan dalam hadis pertama bahwa keutamaan salat berjamaah adalah 27 derajat melebihi salat sendirian. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan hanya 25 derajat. Banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang perbedaan antara dua hadis tersebut. Adapun penjelasannya, perbedaan antara 25 dan 27 ialah menurut tingkatan keikhlasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan ini terdapat dalam salat yang bacaannya lirih, yaitu zuhur dan asar, yaitu berpahala 25 kali. Sedangkan salat yang bacaannya keras, subuh, maghrib, dan isya berpahala 27 kali. Sebagian ulama berpandangan bahwa pahala 27 derajat itu untuk sholat isya dan subuh, sebab sholat berjamaah waktu subuh dan isya lebih berat daripada sholat lain. Sebagian ulama menerangkan bahwa berdasarkan hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah karunia pada umat ini. Bisa saja asalnya 25 pahala, kemudian ditambah menjadi 27 pahala. Ada lagi sebuah penjelasan yang lebih menakjubkan, bahwa hadis mengenai pahala 25 itu bukan sebagai derajat, tetapi sebagai 25 kali lipatan. Dengan hitungan ini, satu sholat akan menghasilkan pahala 33.554.432 derajat. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala sejumlah itu tidak ada apa-apanya jika dihubungkan dengan dosa meninggalkan satu sholat yang mengakibatkan siksa selama satu hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tidak mustahil bila pahala sholat mencapai jumlah sekian. Kemudian baginda Rasulullah SAW memberi penjelasan yang harus kita pikirkan. Berapa banyak pahala sholat berjamaah dan bagaimana kebaikan dilipat gandakan dengan bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dengan wudu yang sempurna dengan hanya niat sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya akan menambah satu kebaikan dan menghapus satu dosa. Suatu ketika Banu Salamah, satu kabilah di Madinah Munawwaroh yang tinggal jauh dari masjid, berniat pindah ke dekat masjid.
Namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetaplah tinggal di sana, karena setiap langkahmu menuju masjid akan ditulis sebagai pahala. Hadis lain menyebutkan, jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu keluar dari rumahnya dengan niat untuk sholat berjamaah, seolah-olah ia keluar dari rumahnya dalam keadaan ihram untuk haji. Beliau juga bersabda, orang yang telah mengerjakan sholat fardu, maka para malaikat akan terus memohonkan rahmat dan ampunan baginya selama ia masih duduk di tempat sholatnya. Sedangkan para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari perbuatan dosa, maka keberkahan doa mereka tentu sudah pasti. Syekh Muhammad bin Sama'ah rahmatullah alaih, seorang ulama masyhur, murid Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf rahmatullah alaihima, meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia setua itu, ia masih mampu sholat sunnah 200 rakaat setiap hari. Ia berkata, selama 40 tahun saya tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam kecuali satu kali, yaitu ketika ibuku wafat. Karena kesibukan tersebut, saya tertinggal takbiratul ula. Ia juga berkata, suatu ketika saya tertinggal sholat berjamaah untuk menembus pahala sholat berjamaah 25 derajat. Saya sholat 25 kali. Kemudian di dalam tidur saya bermimpi ada seseorang yang berkata kepada saya, wahai Muhammad, memang kamu telah mengerjakan sholat 25 kali. Tetapi bagaimana dengan amin malaikat yang hanya bisa kamu dapatkan dengan sholat berjamaah? Dari kitab Fawaid Bahiyah. Maksud amin malaikat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak hadis, bahwa jika imam selesai membaca Al-Fatihah lalu membaca amin, maka para malaikat ikut mengamininya. Kemudian jika seseorang makmum membaca amin bersamaan dengan amin para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya yang lalu. Mimpi tersebut mengisyaratkan tentang hadis di atas. Maulana Abdul Hayy rahmatullah alaih mengatakan bahwa kisah di atas menunjukkan pahala sholat berjamaah tidak dapat dikalahkan oleh pahala sholat sendirian. Meskipun dengan sholat 1000 rakaat, hal ini sangat jelas, bukan hanya karena aminnya malaikat, namun juga karena orang-orang yang berjamaah akan mendapatkan doa para malaikat selepas sholat seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Selain berbagai kelebihan di atas, masih banyak keutamaan yang hanya diperoleh melalui sholat berjamaah. Ada satu hal yang penting untuk diperhatikan, yakni para ulama telah menulis bahwa doa para malaikat akan diperoleh jika sholat dilakukan dengan sempurna. Jika sholat dilakukan asal-asalan, maka sholat itu akan seperti kain kusut yang dilempar ke muka orang yang mengerjakannya, sehingga ia tidak mendapatkan doa para malaikat. Dari kitab Bahjah.